Om Swastiastu pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa, pasti akan berjumpa Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat dari isu politik, bagaimana menciptakan pemilu yang damai, aman, gitu ya, terutama di Kabupaten Badung. Dan saya diberikan kesempatan wawancarai Wakil Ketua DPRD Badung dan sekaligus juga Ketua DPD Partai Golkar Badung, Bapak Wayan Suyase. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya Pak ya? Sehat, Luci. Ya, tetap semangat dan ini sudah menjelang masa kampanye pemilu ya. Ya. Kalau Pak Wayan melihatnya gimana di Badung sampai saat ini suasana pemilu masih kondusif, masih damai atau seperti apa? Baik, terima kasih tentunya kepada media Bali TV dan bagian dari Bali Pos yang sudah memberi kesempatan pada diri saya. Sudah dikenalkan tadi, saya Wayan Suyase, Wakil Ketua DPRD Badung, dan diberikan kesempatan juga sebagai Ketua Partai Golkar Badung. Tentunya mengenai rutinitas pesta demokrasi yang 5 tahunan. Nah, tentunya sudah menjelang 14 Februari 2024, kurang lebih hampir 3 bulan lagi. Ya, kita menyikapi situasional bicara pemilu 2024 dalam Pileg dan Pilpres. Makna ini kita harus garis bawahi kenapa ditetapkan 14 Februari. Ya, tentunya secara harfiah dalam konteks penilaian sekarang ini kaum milenial dan menuju Z ini kan Hari Valentine, ya, hari kasih sayang. Nah, itu yang harus kita garis bawahi, bahwa masyarakat ya seluruh Indonesia, khususnya bicara wilayah Badung, diberikan kesempatan untuk melaksanakan pesta demokrasi yang dasarnya luber, langsung umum, bebas, rahasia. Dan adanya Hari Valentine berarti hari kasih sayang, menyikapi demokrasi ini dengan didasari atas kebersamaan yang didasari atas pesta demokrasi. Pesta itu masyarakat diberikan suatu hal yang bahagia, bukan hura-huranya. Pesta itu kan orientasinya mereka bahagia. Nah, sehingga bahagia di hari kasih sayang. Nah, intinya sehingga kita bagian dari salah satu peserta partai politik, peserta pemilu, yang di dalamnya ada penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, ya. Tentunya sudah mempunyai role dalam konteks menyikapi pesta demokrasi ini. Bagi kami di Badung, ya, kami di Partai Golkar sangat merasakan pentingnya kedewasaan dalam berpolitik. Artinya masyarakat sudah cerdas, pemikiran mereka, intelektualitasnya apalagi di Badung sudah menengah ke atas. Kami yakin, saya yakin-yakinnya akan mengedepankan bicara pemilihan yang didasari atas hati nurani, dan mereka punya pilihan tersendiri. Tidak ada hal-hal yang orientednya kembali seperti dulu. Misalnya ada, mohon maaf ini, beda pandangan, beda pilihan menjadikan suatu hal yang kurang bagus, baik dalam persaudaraan, dalam bermasyarakat. Nah, sehingga yang kira euforia politik itu sah. Artinya strategi untuk mencari dukung pada masyarakat kita hormati, tapi di lain sisi bagaimana kita mengedepankan etos pemikiran yang sudah didasari atas undang-undang profesional terbuka. Artinya undang-undang profesional terbuka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih figur-figur terbaiknya melalui partai politik yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, itu yang jelas. Maka yang kira kondisi politik bicara di Badung kondusif ya, sampai saat ini, dan yang kira sampai Februari 2024 tanggal 14 itu masyarakat sudah bisa menentukan pilihannya. Ya. Artinya kondusif itu sudah dilihat dari sekarang, katakanlah relatif tidak ada gesekan-gesekan yang berat ya Pak? Tidak. Wakil Ketua ya? Yang kira tidak. Sekali lagi, seni berpolitik di masing-masing partai itu sudah jelas. Nah, walaupun kami sadar, mohon maaf, di Badung partai yang berkuasa, yang sadari adalah bagian dari sahabat kami, PDI Perjuangan. Beliau yang memegang polisi dalam pemerintahan, kami tetap hormati. Nah, bagaimana seninya kita, khusus kami di Partai Golkar, menghormati
apapun proses yang ada di pemerintahan, tapi pun kami juga punya strategi bagaimana bisa meningkatkan jumlah kursi di 2024. Itu yang terpenting. Yang jelas, berarti dalam hal ini Pak Golkar mempunyai target untuk bisa meningkatkan jumlah kursi ya di Badung ya? Ya, itu bagian dari kepemimpinan yang diberikan mandat kepada saya di Badung. Dan kami lihat masyarakat sekali lagi sudah sangat cerdas dan kami juga punya figur-figur karena sekali lagi pemilihan langsung proporsional terbuka, kami juga mencari figur-figur tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing dapil kecamatan yang ada di Badung, mencari yang terbaik yang tentunya secara mayoritas disukai oleh masyarakat. Nah, sehingga target kami dan kami yakini di atas 20% kursi ada di Badung. Ada di Badung. Tapi saya dengar Pak Wayan tidak ikut pertarungan di legislatif sekarang ini. Jadi apa ingin konsentrasi untuk bagaimana menciptakan pemilu yang baik, kemudian memenangkan Golkar di Badung, atau ada pertimbangan lain kalau boleh tahu, Pak? Kalau saya secara pribadi, pertama saya tidak ikut dalam kontestan pileg, ya karena satu concern terhadap tugas selaku ketua Partai Golkar, bagaimana memiliki rasa tanggung jawab moral untuk membesarkan partai di Kabupaten Badung dan selalu orientasinya kedekatan dengan masyarakat. Nah, tentunya dasarnya juga kalau sudah bisa minimal mendapatkan kursi 14 Februari itu Golkar di Badung minimal 20%. Berarti dari 45 kursi ada 9 kursi dari Partai Golkar. Berarti secara aturan juga undang-undang ada mendekati pilkada langsung setelah pileg itu. Ada di bulan September ya. Sehingga harapan kami, karena saya bagian dari Simul Partai, tentunya diberi kesempatan untuk bisa mengabdikan diri ikut kontestan di Kepala Daerah di Kabupaten Badung 2024 itu. Sudah bersiap-siap juga ya, Pak Wayan. Intinya kita orang, mohon maaf, politik itu sah saja, sah dalam orientasi ambisi kepentingan, karena kita adalah diberi kesempatan sebagai ketua, harus berani siap tampil terlepas dari apapun penilaian masyarakat. Kedua, hasil dari perjuangan itu berarti kita dalam konteks organisasi politik itu diberi kesempatan, harus kita hormati dan hargai. Itu bagian dari juga mewujudkan demokrasi yang lebih baik lagi di Badung gitu ya, Pak Wayan. Dan oke, kita bicara tentang bagaimana konteks demokrasi kita hari ini, karena juga ini bulan November, kita wawancara ini bulan November, Hari Pahlawan. Nah, Pak Wayan Suyoso melihatnya seperti apa, Pak? Kalau demokrasi, Hari Pahlawan, semangat kepahlawan, nasionalismenya seperti apa kira-kira? Baik, kalau bicara 10 November Hari Pahlawan secara nasional, inilah sebagai momentum ya kita introspeksi diri, kita diberi kesempatan seperti sampai sekarang ini, semua itu dasarnya dari para pejuang pahlawan kita yang dari dulu betul-betul bahu-membahu bersatu terlepas dari kepentingan pribadi. Pada saatnya itu mereka berjuang, bahasanya bagaimana bisa menguatkan jati diri bangsa secara nasional sehingga muncul nasionalismenya, idealisnya terhadap bangsa dan negara. Nah, ini kita diberi kesempatan dalam menikmati kehidupan sekarang ini yang sudah mendapatkan kemerdekaan dalam tanda kutip, bisa mengekspresikan suatu kemampuan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing. Mari kita jaga bersama, walaupun ada seperti sampaikan tadi berkaitan dengan pemilu itu juga diberi kesempatan orang berekspresi melalui partai politik untuk menyalurkan aspirasinya. Terlepas dari perbedaan itu, mari kita tetap jaga kekompakan nasionalisme kita, jati diri kita terhadap bangsa dan negara Indonesia agar selalu rukun dan bersatu. Itu terpenting. Ya, itu konteksnya pahlawan bagi demokrasi yang baik, mewujudkan bangsa yang bersatu ya, tetap ya, Pak. Itu yang terpenting. Oke, mungkin sedikit tentang strategi-strategi yang mungkin diharapkan dari yang akan dilaksanakan oleh Golkar Badung. Di samping mencapai kemenangan, bagaimana juga menciptakan pemilu yang damai. Apakah mungkin menyampaikan kepada konstituen atau kepada masyarakat untuk lebih mengutamakan politik yang dewasa, tidak bentrokan secara fisik. Ada seperti itu? Yang jelas kami itulah tugasnya, sehingga sampai hari ini saya ingin meminit. Kita diberikan suatu leadership di Kabupaten Badung, berarti tugas kita meminit bagaimana membuat suatu hal yang kemarinnya kurang baik, kita benahi bersama, yang kurang istilahnya masih
turun kita naikkan. Nah, sehingga tugas seorang ketua partai lah di sini dalam konteks di Golkar, kami selalu menekankan dan tanggung jawab kita bersama. Walaupun sudah ada penyelenggara pemilu baik KPU dan Panwaslu ya, Bawaslu, mereka kalau dilihat personelnya itu kan terbatas. Nah, kalau di Bandung itu hanya 5 orang ya, badan Bawaslu-nya hanya 3. Artinya tidak maksimal dia akan mampu melaksanakan suatu agenda dan tugas-tugas yang diberikan oleh penyelenggara pemilu di atasnya. Nah, apalagi rumitnya sistem pemilu yang kebersamaan ini ya. Dalam 14 Februari aja itu sudah hampir ada 5 kertas suara. Ya, Pilpres, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Nah, inilah kita bagian dari kontestan pemilu, partai politik ini memang wajib hukumnya untuk membantu mensosialisasikan tanggung jawab moral bagaimana kita bisa masyarakat secara antusias bisa menyalurkan aspirasi hak suaranya ke masing-masing TPS. Nah, makanya harapan kita bersinergi. Inilah pentingnya kita dan kami di Partai Golkar sekali lagi akan selalu mendekatkan diri kepada masyarakat karena bagian dari sosialisasi dan terakhir itu hak. Sekali lagi, hak demokrasi diberikan yang tertinggi kepada masyarakat masing-masing. Ya, gunakanlah secara bagus dan jangan mau diintervensi oleh siapapun, apalagi mau ditekan-tekan. Ya, itu kita diberikan hak yang cukup tinggi, masyarakat itu memanfaatkan sesuai dengan hati nurani. Ya, itu yang terpenting dan kami pun juga di Golkar memang diajarkan bahwa mengedepankan proses etika dan moral. Terlepas dari kepentingan itu, mari kita jaga sekali lagi solidaritas kita bersama, menjaga persatuan dan kesatuan di antara masyarakat kita, terlepas dari beda pilihan. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua dan juga Ketua Golkar Badung. Luar biasa sudah memberikan kita bagaimana, tentu harapan kita bersama bahwa demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, tidak hanya di Badung tapi juga di Bali, di seluruh Indonesia untuk bagaimana mencapai Indonesia yang lebih baik, demokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Pramono Santi. Om Santi. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.